Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Imam Mustomi, mahasiswa YIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Studi Agama-Agama. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai agama dan konflik sosial untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Agama yang diampu oleh Ibu Amalia Irfani, MSI. Untuk itu kita akan membahasnya secara step by step yang nantinya baru kemudian dilanjutkan kepada pembahasan inti dan juga diakhiri dengan kesimpulan mengenai agama dan konflik sosial. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang paling pertama pada sesi ini, yaitu pengertian agama. Sering kita dengar, sering kita lihat dari berbagai pengertian-pengertian bahwasannya agama itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna a tidak dan gama rusak. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya agama adalah kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan bagi para pemeluknya. Itu dari bahasa Sanskerta ya, kita sering dengar. Jadi kalau di secara istilah, secara terminologis dalam ensiklopedia Nasional Indonesia yang dikutip oleh Muhaimin dan kawan-kawan, jadi definisi agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia berhubungan dengan Tuhannya dan sama manusia maksudnya, sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis serasi antara manusia dan Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi boleh kita simpulkan bahwasannya dalam agama itu ada dua, yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Jadi hubungan vertikal itu bagaimana hubungan hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian konflik sosial. Jadi kata konflik ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan fliger yang artinya benturan atau tabrakan, sehingga kita bisa simpulkan konflik sosial ini sebagai serangkaian fenomena yang bertentangan dan terjadi pertikaian antara individu melalui konflik kelas hingga internasional. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya konflik ini bisa skala kelas, antar kelas, yaitu misalnya antar organisasi, antar individu, kelompok, hingga kelas internasional. Seperti kita ketahui bahwasannya konflik yang terjadi di negara-negara Arab itu sudah termasuk skala internasional juga. Dalam buku berjudul Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial oleh Eli M. Setiadi dan Usman Kolib mendefinisikan konflik sosial itu sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Jadi dalam definisi ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya konflik itu adalah sebuah usaha untuk mendapatkan pengakuan. Seperti contoh seperti penjajah, kita dulu jajah. Jadi konflik itu penjajahan itu bisa disebut dengan konflik. Kita melawan penjajah itu bisa disebut konflik. Kenapa? Karena kita ingin suatu pengakuan terhadap status kemerdekaan bangsa kita. Terus sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI oleh Purwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik. Jadi pertentangan itu bisa muncul dalam bentuk ide maupun fisik antara dua pihak yang berseberangan. Jadi misalnya pertentangan ide. Saya meyakini bahwasannya bumi itu bulat atau lonjong ya. Jadi kawan saya meyakini bahwasannya bumi itu datar. Dia mengenal paham flat earth. Jadi itu juga termasuk dalam konflik ide. Nah, konflik fisik kita seperti kita ketahui bersama, konflik fisik itu kayak bentrokan itu juga
termasuk dengan konflik fisik. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai agama dan konflik sosial. Kalau kita membicarakan konflik ya, merupakan hal yang lumrah, yang sering terjadi dan normal pada masyarakat multi agama atau khususnya dalam masyarakat multikultural. Kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah negara yang pluralismenya sangat kuat, karena ada 6 agama di situ dan mereka hidup dengan damai. Jadi mengapa bisa terjadi konflik? Salah satu faktornya adalah human error dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Mereka menafsirkan teks tersebut sembarangan, tidak mempertimbangkan aspek sejarahnya, psikologinya, psikologi, sosial, dan budaya. Jadi ketika mereka salah menafsirkan dalam kondisi tertentu, maka akan menimbulkan konflik. Contoh misal, agama di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu disebarkan melalui budaya. Bagaimana mereka, para dai, dulu kita kenal dengan Wali Songo, mereka menyebarkan agama Islam melalui culture, melalui budaya, sehingga sampai sekarang budaya tersebut melekat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita salah menafsirkan bahwasanya itu budaya yang syirik, itu budaya yang tidak ada ajarannya dalam agama, itu tidak ada dalilnya, maka akan menimbulkan konflik. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat sejarahnya, kita tidak melihat secara sosialnya. Jadi kalau kita paham mengenai sejarah dari aspek psikologinya, dari aspek budaya dan aspek sosialnya, maka kita tidak akan salah dalam menafsirkan, tidak sembarangan dalam menafsirkan. Terus mendudukan dan memposisikan agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Jadi kalau menjadikan agama, memposisikan agama sebagai faktor terjadinya konflik, potensi konflik adalah hal yang nggak mudah, bahkan sangat sulit. Kenapa? Karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan kedamaian. Karena agama itu, dalam agama manapun yang 6 yang ada di Indonesia, itu selalu mengajarkan bagaimana kita hidup dengan damai. Hidup dengan damai antara satu dengan yang lainnya. Sejarah agama mempunyai implikasi terhadap munculnya violence, kekerasan, dan war, perang. Dua fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama yang menjadikan doktrin agama sebagai mind drive, premium mobile, dan push factor kekerasan yang mereka lakukan. Jadi sejarah memang tidak bisa bohong. Kita melihat kembali, throwback to the past, bahwasannya violence dan war ini bisa menunjukkan bahwasannya agama dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan, seperti yang kita ketahui dengan perang salib. Sebenarnya perang salib itu bukan terjadi karena murni karena agama, melainkan dengan mereka yang tidak bertanggung jawab membawa perang itu mengatasnamakan agama. Kenapa demikian? Karena agama adalah hal yang paling sensitif bagi setiap para pemeluknya. Jadi dibawalah nama agama untuk perang. Nah, itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena agama sejatinya mengajarkan dengan kebaikan, kedamaian. Padahal semua ajaran agama selalu mengajarkan tentang pentingnya perdamaian, kebersamaan hidup, ya, hidup berdampingan juga, saling menghargai, saling menghormati, dan menjamin kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Jadi kalau klaim bahwasannya agama adalah pemicu dari adanya konflik, agama membuat konflik, itu adalah hal yang salah. Pemahaman yang salah terhadap agama itu tersendiri. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari video ini, yaitu tentang penyebab terjadinya konflik. Menurut Amin Abdullah, saya mengambil pendapat beliau bahwasannya ada beberapa pintu yang sangat sensitif dalam kehidupan beragama, yang dalam hal itu juga menimbulkan conflict and violence. Yang pertama yaitu tentang dogma, belief, kepercayaan ya.
Karena perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan, maka itu dapat menimbulkan konflik. Seperti contoh, Islam percaya bahwasannya Tuhan mereka mono, satu. Kristen percaya bahwasannya Tuhan mereka trinitas. Sedangkan Hindu percaya bahwasannya Tuhan mereka panteisme. Karena perbedaan pendapat tersebut bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, ritual, performance certain activities. Kita tidak dapat menyangkal bahwasannya sejarah agama-agama dunia mempunyai tradisi, sehingga seringkali tradisi tersebut turut menjustifikasi kekerasan peperangan atas nama Tuhan. Sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai perang salib. Yang ketiga, teks. Teks keagamaan adalah hal yang sensitif dan rawan mengundang konflik juga. Kenapa? Karena teks tidak luput dari interpretasi manusia. Seperti contoh dalam agama Islam sendiri, aliran A percaya bahwasannya Allah itu ada di arasy dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arasy. Sedangkan kelompok B menyangkal hal tersebut. Kenapa? Karena interpretasi tadi, penafsiran berbeda-beda. Kenapa? Ada ayat lain yang mengatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia akan selalu berada di mana engkau berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau ditanya tentangku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Di ayat lain juga mengatakan bahwasanya Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Jadi interpretasi tadi antara sekte A dengan B itu menimbulkan konflik. Kenapa? Karena tadi perbedaan penafsiran. Yang keempat, pembentukan otoritas oleh tokoh-tokoh agama melalui ajaran keagamaan sehingga melahirkan pengikut-pengikut yang fanatik. Dengan kefanatikan seringkali menjelma kepada tindakan-tindakan yang radikal. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kan banyak tokoh yang membuat sekte, otoritas, lembaga-lembaga keagamaan seperti halnya NU dan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Jadi pengikut yang fanatik terhadap ajarannya, ya, terhadap Muhammadiyah, terhadap NU, itu bisa menimbulkan konflik. Seperti halnya di Muhammadiyah tidak kunut, NU berkunut. Nah, itu karena saking fanatiknya, mereka bisa berdebat, mereka bisa salah paham, mereka bisa konflik. Dalam tanda kutip tadi, mereka yang fanatik bisa menimbulkan konflik. Mereka yang tidak fanatik belum tentu. Kenapa? Karena mereka bisa menyaring dengan baik. Yang kelima, telling stories. Menceritakan tentang sejarah. Sejarah di masa lalu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Secara historis, peperangan terjadi di interest, yaitu nilai, makna, dan status diperjuangkan masyarakat beragama pada saatnya. Kayak ya, Nabi dulu berperang, itu menjadi sejarah ya. Maksudnya itu konflik juga. Kenapa? Karena di sisi lain Nabi juga diserang, maka Allah perintahkan untuk menyerang balik. Nabi diancam ya. Maka Allah juga memerintahkan, dalam agama juga diperintahkan untuk menyerang balik, seperti itu. Dalam tanda kutip ya. Karena kita diserang. Boleh kita menyerang kalau kita tidak bersalah. Keenam, institusional agama. Karena masing-masing institusi memiliki nilai yang akan diperjuangkan. Dalam prakteknya, para pelaku kebijakan kurang peka memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dan social fact. Jadi itulah tadi ya, 6 penyebab terjadinya konflik oleh Amin Abdullah. Mungkin sekian video saya mengenai agama dan konflik sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.